Kalau di Instagram kenapa namanya Novita STM? Menurut gitu, kamus gitu kan, punya pemahaman bahwa literasi itu harus ke buku. Ya novel gitu, YouTube-nya orang itu ada komunitas akar pakis. Terus lama-lama muridnya aja yang datang, gurunya nggak datang. Bahasa Indonesia itu adalah jendela dari semua pelajaran yang ada. Tidak sedikit orang yang belum paham tentang Puebi, membohongi letak geografis kita di Kutai Timur mungkin, Bu. Oh gitu. Bisa saya dan teman-teman lakukan, Bu, untuk mengenai berkarya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini saya dapat berkunjung langsung ke kediaman narasumber kita, yang mana kita akan ngebahas hal-hal penting yang berkaitan dengan literasi. Jadi, apa saja literasi, tujuannya, manfaatnya. Mungkin ini adalah salah satu konten terbaru yang mana sebelum-sebelumnya kita tidak pernah membahas tentang literasi, dan ini menurut kami adalah penting. Maka daripada itu, kami hadirkan salah satu narasumber yang berkecimpung di dunia literasi dan seorang pendidik dan penulis, serta beliau juga termasuk orang yang suka jalan-jalan, yaitu Ibu Novita. Apa nih yang betulnya ini? Kabar dulu, Bu. Perkenalan dulu. Oke, saya namanya Novita Rahayu, panggil aja Bu Novi. Anak-anak sering, kalau yang anak-anak komunitas seringnya manggilnya Bunda Novi gitu. Tentang yang pertama apa ini? Tentang literasi. Apa? Sebenarnya ada yang bikin penasaran sih, Bu. Apa? Kan namanya Ibu Novita Rahayu. Kalau di Instagram kenapa namanya Novita STM? Oh iya, itu pertama kali mengajar di STM Muhammadiyah ya. Oh begitu. Dan itu pertama membuat email, yaitu email, di Instagram, STM. di STM. Iya, jadi ibu nggak pernah yang namanya ganti-ganti email. Dari dulu udah emailnya itu aja. Makanya Saya kira ganti-ganti. STM ini sarjana teknik mesin gitu. Oh gitu. Enggak. Ternyata STM ini karena pernah awalnya mengajar di STM Muhammadiyah. Sangatta, Bu ya? Iya, di Sangatta. Nah, jadi teman-teman, kita ini lagi di Sangatta, di kediaman Ibu Novita langsung, dan saya berkunjung pengen belajar. Dan daripada saya yang belajar sendirian, makanya saya buat konten ini untuk belajar bersama-sama. Nah, ngomongin soal literasi, Bu. Apa sih literasi itu, Bu? Literasi, orang punya pemahaman bahwa literasi itu harus ke buku, membaca buku. Padahal literasi itu apa? Kalau saya sih wawasan yang kita ambil dari sebuah bacaan. Kalau saya. Oh gitu. Harus bacaan ya. Harus bacaan. Iya. Kalau saya. Kalau menurut gitu, kamus gitu kan, literasi itu dia lebih bagaimana cara orang mengolah dari apa yang dia hasilkan dari pengamatan, bisa dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu. Jadi tidak harus literasi itu dalam hasil bacaan, tapi hasil menonton juga seperti literasi itu. Apalagi sekarang sudah ada literasi digital gitu. Dan orang pasti bayangannya literasi itu ya harus baca buku gitu. Betul, Bu. Saya pribadi kalau nggak baca berarti saya nggak ngeliterasi gitu. Ternyata tidak hanya membaca ya, mendengarkan, memperhatikan juga termasuk literasi. Nah, bagaimana seseorang itu mengolah dengan apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itulah literasi. Itulah literasi. Nah, itu literasi secara penjelasan atau definisi, Bu ya. Kalau memang misalnya manfaat literasi itu apa sih secara khusus dulu? Secara tidak langsung, literasi itu apa ya, segala informasi yang kita butuhkan ya. Bagaimana apa yang kita butuhkan gitu. Kalau dulu ibu suka banget baca novel gitu waktu pas muda. Tapi kalau sekarang ibu lebih membaca apa yang ingin saya butuhkan. Contohnya, pamannya ibu akan melakukan sebuah perjalanan ke Perau gitu, atau Briun atau kemana gitu. Ibu lihat dulu nih YouTube-nya orang, terusnya beberapa tulisan hasil tulisan teman-teman yang ada di internet seperti itu.
untuk mendapatkan apa informasi apa yang harus aku dapatkan atau apa yang harus saya persiapkan seperti itu. Berarti juga ini berkaitan dengan tadi yang di awal, bahwa literasi itu adalah mengamati, Bu, ya, salah satunya. Tidak hanya membaca. Tidak hanya membaca. Iya. Karena betul, kalau kita tadi mau jalan-jalan ke tempat tertentu, terus nonton salah satu video yang berkenaan dengan hal tersebut, kita dapat wawasan hal itu. Iya. Jadi kita nggak perlu harus baca, Bu, ya. Iya. Oke. Tidak harus membaca. Tidak harus baca. Itu manfaat yang secara tidak langsung. Iya. Kalau secara khusus gitu. Secara khusus. Kalau untuk Ya. itu secara umum, itu secara pribadi itu. Secara khusus ya pasti menambah sebuah informasi ya, apa literasi itu untuk menambah pengetahuan kita. Secara umumnya, Bu? Apa kira-kira? Kan gini, secara khususnya kita mendapatkan informasi nih dari apa yang kita amati, kita baca, kita dengarkan. Kalau umum, Umum. untuk menambah pengetahuan kan? Itu secara umumnya, Bu, Ya ya? secara umumnya. Kalau secara detailnya pasti apa sih yang kita butuhin? Kalau ibu ya, untuk khusus ibu, kalau sekarang tuh udah apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, itu saya dapatkan dari situ gitu, dari hasil nonton, dari hasil membaca seperti itu. Kalau dulu ya karena kita kuliah ya, karena tuntutan gitu kan, seperti itu. Nah, kalau tujuan kita berliterasi itu, kalau ibu sendiri ya, ibu sendiri dengan kita itu banyak membaca atau mendengarkan dan lain-lain itu semakin menambah pengetahuan yang ada. Terus dari apa yang ibu dapatkan, ibu bisa berbagi lagi ke anak-anak gitu. Kalau dulu di komunitas ibu itu ada komunitas akar pakis, itu ibu bisa bagikan ke anak-anak yang membutuhkan, yang maksudnya informasi apa yang kita dapat kita bisa berbagi gitu. Itu tujuan daripada berliterasi, Bu, ya. Nah, ngomong-ngomongin akar pakis nih, Bu, mungkin teman-teman yang secara luas mungkin belum mengetahui literasi di akar pakis itu gimana sih, Bu? Maksudnya tadi itu? Apakah akar pakis ini komunitas membaca, menulis, atau gimana? Sebenarnya komunitas akar pakis itu adalah komunitas untuk guru-guru bahasa Indonesia. Sebenarnya. Jadi ibu ngumpulin guru-guru, teman-teman guru-guru. Karena guru-guru bahasa Indonesia itu ada MGMP SMK, guru bahasa Indonesia SMK, ada MGMB bahasa Indonesia SMA, terusnya SD, terusnya SMP ada kan. Nah, kayak apa nih supaya kita bisa gabung, makanya adalah itu komunitas akar pakis yang khusus sebenarnya untuk guru-guru gitu, supaya dari komunitas itu kita berkarya, kita latihan membaca puisi gitu, terusnya bikin buku seperti itu. Pengennya ibu seperti itu. Terus tujuan awalnya ya? Tujuan awalnya. Terus hampir 6 bulan kita berjalan, sering ketemu gitu di folder, di Bukit Pelangi, terusnya di mana lagi ya, di ini STQ ya, kita tuh berjalan gitu. Terus lama-lama guru Bu Eni bawa murid, Bu Ani bawa murid gitu. Terus lama-lama muridnya aja yang datang, gurunya nggak datang. Nah, ngomongin akar pakis yang mana tujuannya adalah untuk mungkin mengikat, Bu, ya. Iya. Karena tadi berkotak-kotak, SD, SMP, SMP berkotak. Jadi kita mengikat jadi satu dalam akar pakis. Nah, di tahun 2021 ini kan pemerintah nih dalam hal ini, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset lagi rame-ramenya nih bahwasanya literasi juga menjadi salah satu tolak ukur dalam asesmen nasional. Menurut ibu gimana? Jujur setuju aja sih, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah jendela dari semua pelajaran yang ada. Betul, karena kita di Indonesia, Bu, ya. Ya bukan kayak gitu ya. Kamu mau mempelajari mata pelajaran apa saja kan harus membaca dulu. Iya. Jadi kan pintu jendela ilmu itu lebih ke bahasa Indonesia dulu. Membaca kan. Iya. Kalau mamanya kamu tidak bisa membaca, gimana kamu mau mempelajari lainnya gitu loh. Kalau yang ibu dapatkan seperti itu waktu pas di pelatihan, maksudnya
bahasa Indonesia ini adalah pintu gerbang untuk pelajaran lain. Jadi kalau bisa bagaimana anak-anak kayak cara membaca cepat, terusnya bagaimana cara memahami itu harus benar-benar ditanamkan ke anak-anak keterampilan itu supaya nanti mereka membaca di pelajaran-pelajaran lain itu dia dapat memahami itu. Betul. Gitu loh. Seperti itu. Makanya kenapa sekarang itu lebih banyak ke teks ya. Model soal tuh lebih banyak ke teks daripada kayak menyusun kalimat, terusnya kayak struktur, lebih kayak dulu kan banyak strukturnya, terusnya banyak menyusun kata kayak gitu. Tapi sekarang lebih banyak model cerita, model teks lah seperti itu. Nah, kan kalau berkenaan dengan siswa seharusnya yang menyadarkan siswa untuk sadar baca adalah guru-guru. Mungkin itu salah satu tujuan Akar Pakis dibentuk juga, Bu ya. Iya. Bahwasanya ini guru-guru ada MGMP-nya, tapi kadang-kadang karena mungkin keterbatasan tertentu dalam MGMP tingkat tertentu, sehingga informasi yang mungkin banyak perubahan-perubahan dalam tata bahasa sehingga tidak sampai. Contoh misalnya kita dulu mengenal EYD, Bu ya. Iya. Nah, sekarang sudah PUEBI. Iya. Tidak sedikit orang yang belum paham tentang PUEBI. Iya. Kalau menurut saya begitu. Oh, gitu. Tidak sedikit orang yang belum paham tentang PUEBI. Sehingga nggak usah jauh lah. Pribadi saya sendiri beberapa bulan yang lalu saya nggak paham tentang PUEBI karena saya masih menggunakan tentang EYD. Oh, gitu. Jadi ada saya masuk di kelas online, terus di situ dipaparkan bahwa kita ini lagi perubahan tata cara berbahasa ke PUEBI, sehingga saya nggak menyadari bahwa ada perubahan terhadap tata bahasa itu sendiri dari tulisannya dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman guru banyak juga yang belum paham tentang PUEBI itu. Mungkin itu tujuan daripada dibentuknya Akar Pakis. Enggak harus dengan Akar Pakis sih, seperti pakis, itu. Ya. Yang pasti kalau bahasa Indonesia, apalagi khusus ini harapan guru bahasa Indonesia sekarang udah banyak sih, di internet itu sudah banyak. Bahasa Indonesia termasuk pelajaran yang mengikuti perkembangan zaman, karena setiap 4 tahun sekali itu ada kongres bahasa Indonesia, dan kalau bisa guru-guru bahasa Indonesia mengikuti itu, karena setiap hasil kongres itu pasti ada perubahan-perubahan. Entah itu ada kata-kata serapan yang sudah dibakukan seperti Betul. itu. Nah, jadi harus up to date. Ngomong-ngomong kata serapan, saya kaget kemarin ada buka kamus baru bahwa di situ ada namanya, katanya gini, kata Jawa, Bu, yang diserap ke bahasa Indonesia. Apa itu? Saya lupa. Apa namanya nih? Ambiar. Oh, ambiar. Ambiar itu kan dari lagu. Iya. Ya, kalau enggak, saya dengar pertama dari lagu. Lagunya almarhum Deddy Kempot. Terus pas saya buka-buka ambiar itu apa di bahasa Jawa itu artinya ke bahasa Indonesia apa, ternyata emang udah diserap ke bahasa Indonesia. Ambiar itu. Nah, mungkin itu salah satu serapan yang gue maksud tadi. Iya, jadi ya itu jangan sampai menunggu lah untuk khususnya untuk guru bahasa Indonesia, itu harapannya sih. Jadi kalau bisa setelah kongres bahasa Indonesia yang ada tuh, searching lah hasil kongres itu pasti udah di internet itu gitu. Tapi kita nggak bisa juga membohongi letak geografis kita di Kutai Timur mungkin, Bu. Oh gitu. Iya, karena mungkin bagi teman-teman guru yang ada khususnya di Sangatta bisa menikmati jaringan internet dengan sepuasnya mungkin selama provider itu ada. Tapi gitu. Kalau dikatakan Sangkulirang di beberapa desa, itu guru-guru kesulitan untuk mendapatkan informasi. Oke. Nggak, kalau untuk kalau Ibu udah ada di grup MGMP Kutai Timur ya, ada. Jadi kalau pokoknya ada informasi apa aja udah Ibu share. Kalau guru bahasa Indonesia, kalau di luar guru bahasa Indonesia, ya itu aku nggak tahu. Mungkin mungkin perlu ada komunitas yang berkenaan dengan hal tersebut untuk khusus guru-guru di luar bahasa Indonesia. Akar Pakis ini bisa untuk teman-teman guru yang lain nggak, Bu? Kira-kira? Bebas saja. Kalau Ibu sekarang, kalau dulu rutinitas ya setiap hari Minggu itu di mana? Di bantaran Sungai Sangatta Selatan. Tapi karena pandemik, Ibu lebih banyak mendampingi anak-anak atau guru yang mau membuat buku. Ibu mendampingi, sampai buku ISBN. Kemarin habis Dina
Langit Kata, terusnya Jejak, Insaf gitu, dari beberapa, lebih banyak siswa malahnya yang Kedua bikin siswa. buku. Nah, karena baru-baru ini juga kalau nggak salah ada namanya antologi puisi yang Ibu tulis dan saya udah terbit Bu ya. Iya, Judulnya kalau nggak salah Semesta, iya, Tanda Rasa. Tanda Rasa Semesta. Iya. Boleh dapat bocoran nggak Bu? Itu buku bercerita tentang apa sih? Itu petualangan ke apa ya? Lebih ke Kutai Timur sih itu, destinasi Kutai Timur selama pandemik. Itu hasil dari 1 tahun keliling selama pandemik. Karena pas launchingnya kebetulan saya dapat undangan. Terus waktu itu kan undangannya online tuh di YouTube. Nah, dan saya menghadiri secara virtual, seru gitu bahasanya. Makanya salah satu raga saya berpindah Sangkurang ke sini adalah salah satunya ada rasa penasaran, pengen ngulik. Siapa tahu teman-teman di luar mungkin pengen belajar nulis, belajar jadi penulis buku dan sebagainya. Tidak hanya mungkin di dalam skup Sangatta Bu ya. Iya. Mungkin teman-teman di luar Sangatta bisa bergabung. Itu tadi disampaikan sama Ibu, ada di bantaran Sungai Sangatta. Iya. Ada tugu juga Bu ya di Sangatta Selatan itu. Ada tugu literasi. Tugu literasi. Ada Itu di Sangatta Selatan itu teman-teman itu ada pergerakan di sana. Ada pergerakan. Pergerakan literasi itu Mbak Ella yang ini. Makanya sebenarnya di Kutai Timur itu banyak tokoh-tokoh literasi. Cuma apa ya, pemerintah mungkin kurang masih belum ngeh gitu untuk ini. Sebenarnya bukan Ibu aja, banyak Bu Ani, terusnya Bu Min, banyak gitu loh. Kalau yang teman-teman yang istiqomah. Jadi selama itu, ini kurang atau belum difasilitasi oleh pemerintah? apa ya? Kayaknya masih belum sama sekali sih. Malahnya Ibu itu setiap bulan setiap bulan atau 2 bulan sekali itu Ibu dapat buku dari perpustakaan nasional. Yang lebih diperhatiin tuh itu gitu loh. Ibu juga pernah ke perpustakaan daerah itu untuk buku yang Ibu cari itu malah nggak nemu. Itu di perpustakaan daerah itu. Dan kalau bisa Ibu berharap juga sih sama Jeffrey, kalau bisa itu kita mengangkat cerita-cerita rakyat yang tentang Kutai Timur, karena cerita itu penting. Di pelajaran SD, SMP, dan SMA itu ada KD cerita rakyat, dan itu kita guru bahasa Indonesia suruh menggali dari cerita rakyat yang ada di Kutai Timur. Contoh dan kita nggak ada referensi itu. Contoh mungkin yang berkenaan dengan kesukuan Bu ya, khas gitu. Ya kayak bagaimana Dayak kan yang ada di Kutai Timur. Oh, yang ada di Kutai Timur. Ya, kalau yang contoh di tempat umum tinggal di situ tuh ada bahaslah cerita rakyat yang kalian tinggal. Nah ini nih kita nggak punya buku referensinya apa. Jadi kalau bagi teman-teman guru yang ada di pelosok dan lain-lain, kalau memang ada cerita seperti itu, hayu yuk kita buat gitu. Betul. Itu penting banget, dan itu buat referensi guru-guru bahasa Indonesia buat ngajar di sekolahan. Bukan hanya SMA, SD, SMP itu ada KD-nya itu. Terus kira-kira apa yang bisa saya dan teman-teman lakukan Bu untuk mengenai berkarya? Gerakan literasi gitu. Berkarya Bu ya? Iya, berkarya. Membuat gitu, hasil. Membuat, kalau bisa bareng-bareng, ayo gitu. Untuk Kutai Timur lah gitu. Kalau bisa bulan Oktober selesai gitu. Amin. Gitu. Untuk kado Kutai Timur gitu. Kita bikin tentang mitos atau cerita rakyat yang ada di Kutai Timur. Mungkin nanti juga saya coba sampaikan link yang bisa mungkin menghubungi Ibu di Instagram atau di Facebook Bu ya. Siapa tahu ada teman-teman guru mungkin, oh saya punya nih cerita tentang daerah, tapi saya nggak punya wadah, tempat, dan ke siapa. Boleh sama Ibu ya? Boleh. Nah itu secara literasi Bu, secara umum. Kita pengen tahu juga nih, ngulik-ngulik sedikit tentang Ibu. Udah nulis buku, bahkan udah pernah buat buku, terus menjadi juga salah satu penggerak literasi. Pertanyaan yang mungkin simpel Bu, buku apa yang pernah Ibu baca? Dan itu pertama kali baca